Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya ya kalau videonya terlambat karena dari kemarin mau rekam juga hujan, dan ini mohon dimaklumi karena ada suara-suara hujan yang mungkin mengganggu. Nah, hari ini kita akan belajar bab suhu. Suhu itu merupakan salah satu besaran pokok dengan satuan internasional Kelvin. Masih ingat ya kalau suhu itu besaran pokok di materi bab awal. Nah, suhu itu merupakan derajat panas atau dinginnya suatu benda, di mana alat yang digunakan adalah termometer. Ada banyak jenis termometer, ada termometer digital, ada termometer raksa, dan lain-lain. Nah, satuan suhu itu sebenarnya ada 5, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin, dan Rentgen. Tapi kali ini yang akan saya jelaskan hanya ada 4 satuan, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Celsius sendiri itu memiliki rentan nilai dari 0 sampai 100, di mana suhu terendahnya adalah 0 dengan suhu tertingginya adalah 100. Reaumur itu dari rentang 0 sampai 80, Fahrenheit dari 32 hingga 212, dan Kelvin itu dari suhu 273 sampai 373. Dari rentang ini kita bisa mencari nilai perbandingan beberapa suhu tersebut. Celsius dari 0 ke 100 rentangnya adalah 100. Reaumur dari 0 ke 80 rentangnya adalah 80. Fahrenheit dari 32 ke 212 maka rentangnya adalah 180, dan Kelvin dengan rentang 100 itu dari 273 ke 373. Dari nilai rentang ini kita bisa peroleh nilai perbandingan. Dari mana? Dari pembagian yang sama rata. 180, 180, dan 100 itu bisa dibagi rata nilai 20. 100 dibagi 20 adalah 5. 80 bagi 20, 4. 180 bagi 20, 9. Dan 100 dibagi 20 adalah 5. Maka nilai perbandingan untuk Celsius adalah 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9, dan Kelvin itu 5. Nilai perbandingan ini digunakan untuk menghitung nilai dari Celsius ke Reaumur atau Reaumur ke Fahrenheit, atau menghitung konversi satuannya ya nak ya. Nah, konversi suhu itu adalah merubah satuan suhu, misal dari Celsius ke Reaumur, Reaumur ke Fahrenheit, Fahrenheit ke Kelvin, atau Kelvin ke Celsius, dan lain-lainnya. Rumus umumnya itu adalah perbandingan nilai yang ditanya. Misal yang ditanya Celsius, berarti perbandingannya nilainya 5 per perbandingan yang diketahui. Seandainya yang diketahui Kelvin, maka nilainya adalah 4 dikali dengan suhu yang ditanya. Nah, kemarin sudah buku kasih catatan ya, sudah saya buatkan dalam bentuk tabel mengkonversi beberapa satuan suhu. Ini cara bacanya dari Celsius ke Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Berarti kalau di kolom ini adalah dari Celsius ke Celsius, di sini dari Celsius ke Reaumur, di sini dari Celsius ke Fahrenheit, dan ini dari Celsius ke Kelvin. Untuk mencari konversi dari Celsius ke Reaumur itu digunakan rumus 4/5 kali C. C itu suhu yang ditanya. Yang diketahui. Nah, kemudian kalau dari Reaumur ke Celsius, 5/4 dikali R. R itu suhu yang diketahui. Nah, cara menggunakannya gimana? Contoh nih, yang pertama nih, merubah dari Celsius ke Reaumur.
40 derajat Celcius berapa reamu? Kita tinggal masukkan rumus ini. 4/5 dikali C. C-nya kan 40 derajat. Jadi tinggal dimasukkan 4/5 dikali 40. Coret-coret. 40 bagi 5 itu 8. 8 kali 4 itu 32. Jadi 40 derajat Celcius itu nilainya setara dengan 32 derajat reamu. Begitu juga untuk contoh-contoh yang lain. Contoh yang dari Celcius ke reaumur ya. Karena ini ada tambah 32. Kok bisa ditambah 32 dari mana? Dan cara menghitungnya gimana? 9/5 C plus 32 itu rumus untuk merubah dari Celcius ke Fahrenheit. Dari mana rumus ini? Dari 9 itu adalah nilai perbandingan yang ditanya. Yang ditanya adalah Fahrenheit. Nilai perbandingannya 9. Nah, nilai perbandingan yang diketahui adalah 5. 5 itu nilai perbandingan dari Celcius. Sehingga nilainya 9/5 dikali C. C itu suhu yang diketahui. Ditambah 32. Untuk aturan perhitungannya itu didahulukan yang kali dulu. Jadi 9/5 dikali suhu yang diketahui baru ditambah dengan 32. Kenapa ditambah 32? Karena Fahrenheit itu skala terendahnya adalah 32. Sedangkan Celcius itu nilai terendahnya adalah 0. Skala terendahnya adalah 0. Dari 0 ke 32 berarti kan kita harus menaikkan suhunya 32. Maka ditambah dengan 32. Coba kita masukkan ke sini, ke soal latihan yang kemarin. 9/5 dikali C-nya 40 ditambah 32. 40 bagi 5 8. 8 kali 9 72. 72 ditambah 32 adalah 104. Maka 40 derajat Celcius itu nilainya setara dengan 104 derajat Fahrenheit. Nah, kalau merubah dari Celcius ke Kelvin itu tinggal ditambah 273. Berarti 40 derajat Celcius itu setara dengan 273 tambah 40 berapa? 313 derajat Kelvin. Untuk menghitung yang lain itu bisa gunakan rumus yang sudah saya catatkan ini ya. Yang dikurung yang didahulukan, saya ambil yang panjang saja. Contohnya yang ini. Dari Kelvin ke Fahrenheit itu ada rumusnya 9/5 dikali K. K itu nilai yang diketahui ini dikurangi 273 ditambah 32. Kita contoh, tak tulis di sini aja ya. Contohnya 293 derajat Kelvin itu berapa Fahrenheit? Ini yang akan kami isi. 293 derajat Kelvin sama dengan berapa derajat Fahrenheit? Gunakan rumus ini. 9/5 kali K-nya itu 293 dikurangi 273, ini dikurang lagi, ditambah 32. Artinya kita harus mencari nilai 293 dikurangi 273 dulu. 293 dikurangi 273 itu adalah 20 ya. Tambah 32. Nah, ini ada kurung, kita masukkan kurungnya. 9/5 dikali 20 itu nilainya adalah 36. 36 ditambah 32 itu sama dengan 68 derajat Fahrenheit. Sehingga 293 derajat Kelvin itu nilainya setara dengan 68 derajat Fahrenheit. Untuk tugas yang ini yang masih belum mengumpulkan, silahkan dikumpulkan, masih saya tunggu.
Cara mengerjakannya seperti contoh tadi, tinggal kalian gunakan rumus yang atas, dimasukkan nilainya, gitu aja ya. Oke, lanjut kita ke materi kalor. Kalor itu sama dengan panas atau bisa didefinisikan dengan energi yang berpindah akibat adanya perbedaan suhu. Kalor sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kalor jenis dan kalor laten. Kalor jenis itu adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu. Nih, sudah ada keterangannya ya. Kalor jenis adalah kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu. Sedangkan kalor laten adalah kalor yang digunakan untuk merubah fase. Fase itu keadaan. Misalnya keadaannya itu dari padat dirubah ke cair. Nah, itu dibutuhkan yang namanya kalor laten. Kita mulai dari kalor jenis dulu. Kalor jenis itu dirumuskan dengan delta H sama dengan MC delta T. Atau kalor Q itu untuk perubahan kalornya, M itu massa, C itu kalor jenisnya, kalor yang dibutuhkan tadi untuk meningkatkan suhunya, dan delta T itu adalah perubahan suhu. Ini kalian sudah dapatkan di kelas 3 SMP kalau tidak salah. Yang rumusnya itu dikenal dengan Q macet. Nah, kalor jenis untuk beberapa zat itu sudah diketahui nilainya. Contohnya ada air, kalor jenisnya 4200, es 2100, aluminium 910, satuannya joule per kilogram derajat Celcius ya nak ya. Nah, kalau kalor laten atau kalor yang dibutuhkan untuk mengubah keadaan zat itu dirumuskan dengan H sama dengan M kali L, massa dikali dengan kalor latennya tersebut atau kalor yang dibutuhkan untuk merubah wujud zat tadi. Nah, kalor laten itu dibagi menjadi dua, kalor lebur dan kalor uap. Kalor yang dibutuhkan untuk melebur dan kalor yang dibutuhkan untuk menguap. Kalor lebur untuk es nilainya adalah 3,33 kali 10 pangkat 5. Sedangkan kalor uap yang menguap itu kan air ya. Kalor uap air itu dari nilainya adalah 2,26 kali 10 pangkat 6. Nilai yang lain bisa dilihat di catatan ya. Atau kalau ada referensi dari internet bisa gunakan referensi internet. Nah, pokoknya contohkan perhitungan untuk mencari kalor jenis dan kalor laten. Kita gunakan rumus yang kalor jenis dulu. Q sama dengan MC delta T. Semisal diketahui suatu zat dengan massa 2 kg, zat ini berupa aluminium aja, dimana kalor jenis aluminium itu adalah 910 joule per kilogram derajat Celcius. Dari suhu awal 20 derajat Celcius menjadi 80 derajat Celcius. Nah, berapa kalori yang dibutuhkan untuk merubah keadaan dari 20 derajat Celcius ke 80 derajat Celcius? Tinggal kita masukkan ke rumus Q sama dengan M C delta T. Masanya 2, C-nya 910, dan delta T atau perubahan suhu itu perubahan dari 20 ke 80 itu berapa derajat. Tinggal dikurangkan aja, 80 dikurangi 20 derajat. Sama dengan 2 kali 910 dikali dengan 8 kurangi 2 itu 60. Berapa hasilnya? Silahkan dihitung sendiri ya. Hasilnya itu nanti dalam satuan joule.
Contoh yang kedua, contoh kita menggunakan rumus kalor jenis HML ya. Nah, semisal diketahui suatu S dengan massa berapa ya? 5 kg. Nah, S ini akan melebur dibantu dengan kalor laten, di mana kalor latennya S itu adalah 3,33 kali 10 pangkat 5. Maka berapa kalori yang dibutuhkan? Tinggal kita masukkan aja ke rumus. Q sama dengan M kali L, masanya 5, L-nya 3,33 kali 10 pangkat 5. Hasilnya 5 kali 3,33 berapa? Kali 10 pangkat 5 Joule. Silahkan hitung sendiri nilai 5 dikali 3,33. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya, itu ada kapasitas kalor. Kapasitas kalor itu adalah kalor yang digunakan untuk meningkatkan suhu tanpa memperhatikan massa Z. Dirumuskan dengan C kali delta H per delta T. Delta H itu perubahan kalor dan delta T itu adalah perubahan suhu. Nah, nilainya tinggal dimasukkan saja. Enggak saya beri contoh ya, biar agak cepat. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu perpindahan kalor. Kalor itu bisa berpindah melalui 3 cara. Yang pertama dengan cara konduksi, yang kedua dengan konveksi, dan yang ketiga itu dengan cara radiasi. Konduksi itu apa? Konduksi itu adalah perpindahan kalor dengan perantara tapi tidak diikuti perpindahan partikel. Panasnya itu berpindah tetapi Z-nya tidak ikut berpindah. Contohnya itu ketika kalian membuat kopi, kemudian kalian mengaduknya dengan sendok. Kopi itu kan dengan air panas ya, tidak bisa dengan air hangat ya, karena nanti rasanya tidak enak. Dan sendok yang kalian gunakan itu adalah sendok berbahan besi. Maka panasnya itu pasti akan naik ke atas. Tapi kan tidak ada kopi yang ikut naik ke sendoknya kan. Nah, itu yang dinamakan perpindahan kalor secara konduksi. Yang kedua itu perpindahan kalor secara konveksi. Kalau konveksi itu perpindahan dengan perantara, dia butuh perantara yang disertai dengan perpindahan partikelnya atau perpindahan Z. Contohnya ketika kalian merebus air. Saat air itu mulai mendidih, pasti kan ada zat yang berpindah dari bawah ke atas, akhirnya menimbulkan kayak letupan-letupan gitu. Nah, itu adalah contoh dari perpindahan kalor secara konveksi, berpindahnya zat dari atas ke bawah. Yang ketiga itu ada perpindahan secara radiasi. Ini yang paling sering kalian dengar dan pasti juga sudah tahu kalau radiasi itu perpindahan kalor tanpa zat perantara. Contohnya sinar matahari yang masuk ke bumi itu tidak dibutuhkan perantara. Ini sudah dijawab sama kalian ya. Kalau belum nanti silahkan dikerjakan. Kemarin saya suruhnya mencari contoh 3 kalau nggak salah. Masih saya tunggu juga tugas-tugas yang belum dikumpulkan. Oke, next kita ke pengaruh kalor. Nah, kalor itu dapat menyebabkan suatu benda memuai atau mengalami ekspansi. Pemuaian sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu pemuaian linier, pemuaian luas, atau pemuaian linier itu disebut juga dengan muai panjang, ekspansi linear, ekspansi luas atau pemuaian luas, dan pemuaian volume. Ekspansi panjang adalah pertambahan panjang. Kalau luas dia yang bertambah adalah luasnya, jadi dari segi panjang dan lebarnya, dan volume dari 3 segi yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Untuk rumusnya itu sebenarnya hampir sama, yang membedakan
hanya satuannya saja. Untuk muai panjang, rumusnya adalah L sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa dikali T min T0, atau panjang akhir itu sama dengan panjang awal dikali 1 ditambah alfa. Alfa itu koefisien muai panjang dikali suhu akhir dikurangi suhu awal. Dan untuk muai luas dan muai volume itu rumusnya sama. Bedanya di kalau muai luas itu digunakan A, kalau muai volume digunakan V. Dan koefisien muai luas itu beta, sedangkan koefisien muai volume itu gamma. Perhitungannya sama, yang membedakan hanya besarannya saja. Nah, ini ada contoh. Contohnya ada sebuah balok tembaga dengan volume 2 meter kubik, dia dipanaskan dari suhu 20 sampai 70. Berapakah volume balok itu setelah dia dipanaskan? Jika koefisien muai untuk tembaga adalah 5,1 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Nah, dari pemasaran ini dapat diketahui volume dari tembaga adalah 2 meter kubik. Suhu awalnya 20 dan suhu akhirnya suhu akhirnya 70 dan suhu awalnya 20. Dengan koefisien muai tembaga 5,1 kali 10 pangkat min 5. Berapa volume akhirnya? Tinggal kita masukkan aja ke rumus. V sama dengan V0 kali 1 plus gamma kali T min T0. Nah, dimasukkan. V0 nya kita ketahui tadi nilainya 2 dikali 1 tambah gammanya 5,1 kali 10 pangkat min 5. T akhirnya 70 dan T awalnya 20. Yang dihitung pertama adalah yang di dalam kurung ini. 70 dikurangi 20, 50. Kemudian ini dalam kurung ini karena ada penjumlahan dan perkalian, yang kita dahulukan adalah perkalian. 5,1 kali 10 pangkat min 5 dikali 50 itu nilainya adalah 2,55 kali 10 pangkat min 3. Baru nilai ini ditambah dengan 1. 2,55 kali 10 pangkat min 3 ditambah 1 itu adalah 1,00255, di mana 2,55 kali 10 pangkat min 3 itu sama dengan 0,00255. Kok bisa 0, min 3? Itu kan kalau kita hitung nilainya maju ke depan 3 langkah. Komanya di sini maju ke depan 3 langkah. 1, 2, 3. Terus kita masukkan nilai 0-nya. 0, 0, 0. Kita hilangkan tanda ini. Jadi diperoleh nilai 0,00255. Ditambah 1 sama dengan 1,00255. Kemudian baru dikali dengan 2. 1,00255 kali 2 yaitu 2,0051 meter kubik. Maka volume akhir tembaga itu setelah dipanaskan adalah 2,0051 meter kubik. Atau tembaga itu mengalami pertambahan volume sebesar 0,0051 meter kubik dari volume awal. Lanjut, yang terakhir itu adalah materi asas Black. Asas Black itu adalah asas yang digunakan untuk menghitung nilai suhu campuran dari 2 zat yang dijadikan satu. Nah, untuk asas Black sendiri itu dirumuskan dengan Q lepas sama dengan Q terima, atau kalor yang dilepaskan itu nilainya sama dengan kalor yang diterima. Saya asumsikan ketika kalian ingin mandi menggunakan air hangat. Saat kalian akan mandi dengan air hangat, pasti kalian akan mencampur air panas yang sudah kalian rebus dengan
air dingin yang ada di bak mandi. Setelah dicampur maka akan menghasilkan air dengan suhu yang hangat. Nah, kita akan mencari tahu berapa nilai suhu yang hangat itu. Contohnya di sini ada sebatang besi, dia memiliki suhu 90 derajat Celcius, dicelupkan ke dalam air dengan suhu 30 derajat Celcius. Jadi air suhunya 30 dicelup dengan besi yang suhunya 90 derajat Celcius, di mana massa besi itu adalah 6 kg dan massa airnya 4 kg. Berapa suhu campuran yang terjadi jika kalori jenis besi itu 470 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalori jenis air kita lihat di tabel tadi itu 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, dari contoh kasus ini kita ketahui bahwa suhu dari besi adalah 90 derajat Celcius, suhu dari air 30, massa besi 6, massa air 4, kalori jenis besi 470 dan kalori jenis air 4200. Keadaannya seperti ini. Air ini berada di suhu 30 derajat 30 derajat Celcius. Sedangkan besi dia suhunya 90 derajat Celcius. Ketika besi dimasukkan ke dalam air, maka akan terbentuk suhu campuran. Di mana suhu campuran itu pasti di atas dari suhunya air dan di bawah suhunya besi. Kita gunakan asas Black, asas yang berbunyi kalau besarnya Q yang dilepas itu nilainya sama dengan besar yang diterima. Yang melepas kalor itu adalah besi, dan yang menerima kalor sehingga kalornya naik itu adalah air. Maka Q lepasnya adalah Q untuk besi, yaitu M besi dikali C besi dikali delta T. Delta T itu perubahan suhu. Q macet untuk besi sama dengan Q M C delta T untuk si air yang menerima kalor. Tinggal kita masukkan aja rumusnya. Massa besi kan kita sudah diketahui nilainya 6. Kalor jenis besi 470. Nah, delta T itu adalah perubahan suhu. Yang berubah adalah T besi menjadi T campuran. Ini belum diketahui, ini yang dicari. Maka kita masukkan T besinya 90 dikurangi TC, ini yang nanti akan kita cari. Itu nilainya setara dengan kalor jenis kalor dari air atau yang menerima tadi. M-nya 4, Ca kalor jenis airnya 4200, dan perubahannya itu dari TC ke TA. Kenapa? Karena TC nilainya lebih tinggi dari TA, supaya tidak terjadi nilai minus. Jadi delta T-nya adalah suhu tinggi dikurangi suhu rendah. Di sini yang tinggi TC ya. Kemudian tinggal kita coret-coret, dimasukkan. Ini saya coret dengan ini ya. 470 dibagi 6 kan dia 700. Nah, nolnya saya coret yang belakang sehingga menyisakan nilai 47. 47 dikali 90 dikurangi suhu campuran, itu nilainya sama dengan 280. 280 itu dari 4 kali 7 sama 01 di sini 70 ya. 4 kali 70 itu 280 dikali TC min 30. Menghitungnya kita kalikan aja. 47 kali 90 itu adalah 4230 dikurangi 47 dikali TC 47 TC sama dengan ini kali ini 280 TC dikurangi 280 kali 30 yaitu 8400 TC. Nah, karena yang satu itu TC dan satu tidak ada TC-nya, maka kita harus pindah ruas. Yang ada TC-nya dengan yang ada TC-nya, yang tidak ada dengan yang tidak ada. Kita pindah min 8400 ke ruas kiri jadi plus ya.
sehingga 4.230 ditambah 8.400 diperoleh 12.630. Dan yang TC dengan TC tadi 280 TC ditambah dengan 47 TC itu sama dengan 327 TC. Maka berapa nilai TC? Kalau kita butuh TC, maka kita memindah ruas yang 327 ini ke ruas kiri. Di sini bentuknya perkalian, kalau kita pindah ke ruas kiri maka jadi pembagian. Maka diperoleh TC sama dengan 12.630 dibagi 327. Nilainya itu adalah 38,6 derajat Celcius. Sehingga suhu campuran antara air dan besi itu adalah 38,6 derajat Celcius. Nah, materinya sudah habis. Tolong dikerjakan 5 soal yang akan saya kirim nanti. Itu sebagai nilai ulangan harian ya nak, dikumpulkan maksimal minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.